Nah, sudah jelas sekarang bahwa Eropa sedang bersiap untuk perang besar, dan pasukan Perancis serta Polandia sedang melakukan latihan serangan nuklir terhadap Rusia jika terjadi perang. Presiden Perancis Emmanuel Macron hari ini menyatakan bahwa Eropa berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia secara bersamaan bertindak bertentangan dengan kepentingan Eropa. Oleh karena itu, Eropa harus siap untuk membela diri dari serangan yang datang dari tiga arah sekaligus. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa kata-kata ini bukan lagi sekedar kata-kata. Pertama-tama, para pemimpin Uni Eropa dalam pertemuan tertutup di Siprus kemarin membahas bagaimana Eropa akan berperang tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Dan yang penting, Uni Eropa secara terbuka telah menyatakan bahwa mereka sedang menyiapkan rencana pelaksanaan praktis ketentuan pertahanan kolektif, bukan dalam kerangka NATO, tetapi dalam kerangka Uni Eropa. Dan ini menjadi kejutan besar bagi banyak orang. Ternyata dalam perjanjian Uni Eropa ada pasal kelima sendiri tentang pertahanan kolektif, dan bahkan lebih tegas daripada yang tercantum dalam kerangka NATO. Nah, yang kedua, Perancis dan Polandia beralih dari teori ke praktik. Dan sekarang, kedua negara tersebut berencana mengadakan latihan nuklir di atas Baltik. Dan negara-negara itu akan bersama-sama berlatih melancarkan serangan terhadap sasaran di Federasi Rusia, khususnya di wilayah Sankt Petersburg. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, hari ini Presiden Prancis mengejutkan banyak orang dengan pernyataannya. Khususnya, Macron tiba-tiba menyatakan bahwa Eropa berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia bertindak secara bersamaan bertentangan dengan kepentingannya. Oleh karena itu, dia menyerukan negara-negara Eropa untuk menjadi lebih mandiri dan bersatu. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Macron. Kita tidak boleh menganggap remeh fakta bahwa ini adalah momen unik ketika Presiden Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok secara tegas menentang orang-orang Eropa. Jadi inilah saatnya bagi kita untuk bangun. Kita harus sedikit lebih percaya diri dan menjalankan program kita sendiri. Sekarang banyak rekan memiliki pandangan yang lebih realistis. Karena setelah bertahun-tahun, kita berkata, baiklah, kita harus bereaksi. Kita harus bertindak sebagai orang Eropa, menjadi lebih bersatu, melindungi diri kita dan kepentingan kita. Dan menurut saya, ini adalah arah yang benar. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa orang Eropa sekarang tidak hanya berbicara, tetapi juga secara praktis mencari cara untuk membela diri. Di Polandia, secara terbuka dikatakan bahwa Prancis dan Polandia berencana untuk mengadakan latihan nuklir di atas Baltik. Dan kedua pihak akan bersama-sama berlatih melakukan serangan terhadap target di Federasi Rusia. Seperti yang dicatat, dalam latihan tersebut akan dilakukan latihan pendeteksian target dan serangan dengan senjata konvensional, terutama rudal jelajah buatan Amerika, GSSM dan R, terhadap, seperti yang mereka katakan, target-target penting di wilayah Sankt Petersburg. Diperkirakan bahwa manuver tersebut akan segera berlangsung di atas Laut Baltik dan di Polandia Utara. Latihan ini merupakan bagian dari penyebaran payung nuklir Perancis ke negara-negara yang berada di bawah ancaman kebijakan agresif Kremlin. Selain itu, ini adalah konsekuensi dari keputusan yang diumumkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron di Brest pada 2 Maret 2026. Artinya, gagasan Trump bahwa senjata nuklir Perancis juga dapat melindungi negara tetangga akhirnya mulai diwujudkan. Setelah kunjungan Presiden Prancis ke Polandia dan pertemuannya dengan Perdana Menteri Donald Tusk pada 20 April, kerjasama militer mencapai tingkat yang benar-benar praktis. Dan seperti yang dilaporkan, hulu ledak nuklir Prancis tentu saja tidak akan disimpan secara permanen di Polandia. Namun, hulu ledak tersebut akan secara berkala dipasang pada pesawat Rafale yang akan melakukan latihan bersama seperti ini dengan Angkatan Udara Polandia. Jadi pada kenyataannya ya, senjata nuklir itu akan tetap berbasis di Prancis. Namun jika diperlukan, senjata tersebut bisa diterbangkan dan dipindahkan dengan cepat ke Polandia, agar dari sana dapat melakukan serangan ke Rusia. Namun yang penting, dalam latihan ini, orang Prancis akan mensimulasikan penggunaan hulu ledak nuklir secara khusus. Disebutkan bahwa pesawat tempur multiguna generasi keempat Prancis Rafale mampu terbang dari Prancis ke apa yang disebut garis Budapest-Crofets dan berlatih menyerang target di Rusia dan Belarusia dari sana.
Hal penting dari rencana ini adalah bahwa senjata Polandia Prancis akan dikeluarkan dari birokrasi NATO. Jika Anda belum paham, maksudnya adalah ini semacam aliansi militer baru yang bisa bertindak tanpa harus memperhatikan apa yang dikatakan Mark Rutte, Donald Trump, atau siapapun dari aliansi Atlantik Utara. Pengembangan prosedur bersama akan memungkinkan pengambilan keputusan tentang pertahanan menjadi jauh lebih cepat. Skenario latihan bersama Polandia Prancis juga akan menjadi rencana tambahan jika terjadi serangan dari pihak Rusia dan bagaimana cara meresponsnya. Artinya, jika NATO diam saja dan tidak merespons, maka Prancis dan Polandia sudah sepakat di antara mereka sendiri bagaimana mereka akan merespons secara terpisah. Selain itu, para pemimpin Uni Eropa juga telah menugaskan para pejabat untuk menyiapkan rencana pelaksanaan praktis dari ketentuan tentang pertahanan kolektif. Hal ini disampaikan pada hari Jumat oleh Siprus yang saat ini memegang jabatan ketua di Uni Eropa. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Siprus Nikos Christodoulidis, para pemimpin Uni Eropa telah mencapai kesepakatan bahwa sudah saatnya merinci ketentuan pasal 42 bagian 7 dari Perjanjian Uni Eropa. Dan yang penting di sini adalah berbeda dengan perjanjian pertahanan kolektif yang diatur dalam pasal 5 Piagam NATO. Ketentuan 42.7 Uni Eropa tentang saling membantu ini hingga saat ini belum didukung oleh rencana operasional atau struktur militer yang rinci. Dan berikut pernyataan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk kemarin, kutipan. Untuk membentuk aliansi yang bukan hanya formal tetapi nyata, dibutuhkan alat-alat yang sesungguhnya, kekuatan nyata di bidang pertahanan, jaminan pergerakan pasukan antar negara, dan sebagainya. Ini adalah masalah yang sangat relevan saat ini. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa pasal 42.7 dari Perjanjian Uni Eropa hanya pernah digunakan satu kali. Hal itu dilakukan oleh Prancis setelah teroris Islamis melakukan serangan pada tahun 2015. Dan saat itu, negara-negara Uni Eropa sebagian menggantikan pasukan Prancis dalam misi militer Eropa dan internasional, agar pasukan tersebut bisa dipindahkan ke Perancis. Pasal itu sendiri menyatakan, kutipan, jika sebuah negara anggota Uni Eropa mengalami agresi bersenjata di wilayahnya, negara-negara lain wajib memberikan bantuan dan dukungan dengan segala cara yang mereka miliki. Seperti yang Anda lihat, ini sangat berbeda dengan pasal 5 Piagam NATO. Jadi, bagi Eropa, NATO tentu saja tetap menjadi dasar pertahanan kolektif. Tetapi Uni Eropa memiliki alat-alat yang bersifat pelengkap, yang melengkapi NATO sebagaimana diatur dalam pasal 42 itu sendiri. Tapi di sini muncul pertanyaan, untuk apa semua ini? Dan Ketua Dewan Eropa Antonio Costa menyerukan kepada para pemimpin Uni Eropa untuk tidak menyerahkan pengambilan keputusan penting tentang Eropa kepada Donald Trump. Kita tidak bisa menghindari pengakuan atas fakta bahwa kepentingan Amerika Serikat tidak lagi sejalan dengan kepentingan Uni Eropa. Dan terakhir, sebagai contoh perbedaan posisi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, Antonio Costa menyebutkan operasi Amerika untuk menangkap diktator Venezuela Nicolas Maduro, perang di Iran, dan sikap Donald Trump terhadap perang Rusia melawan Ukraina. Dan dia mengatakan bahwa Uni Eropa perlu berorganisasi dan mengembangkan pendekatan mandiri untuk melindungi kepentingannya sendiri. Jadi, seperti yang dikatakan, Eropa akhirnya terbangun. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail yang tersedia. Di deskripsi video ini sudah tertulis, dukung saluran Alex CPC. Pilihlah format dukungan yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.